Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, apa kabar? Ibu berharap kita semua dalam rahmat dan lindungan Allah. Adik-adik sekalian, Ibu adalah salah satu dosen Prodi PGST yang 1 semester ke depan akan membersamai adik-adik sekalian dalam mata kuliah pembelajaran bahasa Indonesia di kelas rendah. Baik, sebelum kita lanjut, Ibu akan memperkenalkan diri dulu. Kata orang, tak kenal maka tak sayang. Mungkin sudah ada yang mengenal Ibu, tapi ada juga yang belum mengenal Ibu, yang baru memprogramkan mata kuliah Ibu. Kalian bisa lihat di slide, nama Ibu Kasmawati, lahir di Kolaka 27 November 1970, S1 di USN 2017, S2 di Universitas Halu Oleo 2010, S3 di Universitas Negeri Makassar 2018. Ibu juga selain sebagai dosen juga sebagai Sekretaris Umum PGRI Provinsi Sulawesi Tenggara, kemudian Lead Organizer Education Internasional Asia Pasifik, kemudian Ibu juga sebagai Sekretaris APKS PGRI Pusat. Adik-adik sekalian, mata kuliah pendidikan bahasa Indonesia dan di kelas rendah berkenaan dengan hal ihwal pembelajaran bahasa Indonesia dan sastra Indonesia di kelas rendah sekolah dasar. Pokok mata kuliah ini itu meliputi pemerolehan bahasa, pendekatan metode dan teknik pembelajaran bahasa, membaca dan menulis permulaan, pembelajaran sastra di kelas rendah, pembelajaran bahasa terpadu, dan evaluasi pembelajaran di kelas rendah. Dengan mempelajari mata kuliah pembelajaran bahasa Indonesia di kelas rendah, diharapkan adik-adik sekalian mampu memahami konsep pendidikan bahasa Indonesia dan sastra Indonesia di kelas rendah, serta mampu pula menarik implikasi bagi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di sekolah dasar, sehingga di masa yang akan datang adik-adik sekalian akan mampu melaksanakan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di kelas rendah dengan tepat. Capaian pembelajaran lulusan mata kuliah kita setelah mengikuti mata kuliah pembelajaran bahasa Indonesia di kelas rendah, adik-adik sekalian diharapkan mampu memaparkan hal ihwal pemerolehan bahasa, pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran bahasa, memaparkan konsep membaca dan menulis permulaan. Juga adik-adik diharapkan mampu memaparkan konsep pembelajaran sastra anak di kelas rendah, memaparkan konsep bahasa terpadu, memaparkan konsep evaluasi pembelajaran bahasa di kelas rendah, menyusun rancangan pembelajaran bahasa Indonesia di kelas rendah, serta mengaplikasikan rancangan pembelajaran yang telah disusun. Selanjutnya, pada aspek pengetahuan, adik-adik diharapkan mampu menguasai pengetahuan konseptual bidang studi di sekolah dasar meliputi bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, PKN, SBDP, dan PJOK. Juga adik-adik diharapkan mampu menguasai konsep dan teknik evaluasi proses dan evaluasi hasil pembelajaran di sekolah dasar. Selanjutnya, pada aspek keterampilan umum, adik-adik diharapkan mampu menerapkan secara logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan menerapkan nilai humaniora yang sesuai keahlian adik-adik sekalian.
mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Pada aspek keterampilan khusus, setelah mempelajari mata kuliah ini, adik-adik diharapkan mampu menerapkan pengetahuan konseptual bidang studi di sekolah dasar yang meliputi bahasa Indonesia, matematika, IPA, PKN, SBDP, dan PJOK. Adik-adik juga mampu merancang evaluasi proses dan hasil pembelajaran di sekolah dasar secara berkelanjutan. Adapun materi mata kuliah bahasa Indonesia di kelas rendah yang akan kita sama-sama diskusikan adalah pertemuan pertama kontrak mata kuliah yang sedang berlangsung saat ini, kemudian pertemuan 2 dan 3 pemerolehan bahasa anak, selanjutnya pertemuan keempat teori dan pendekatan pembelajaran bahasa Indonesia. Pada pertemuan kelima, kita akan sama-sama mempelajari, membahas, mendiskusikan metode dan teknik pembelajaran bahasa Indonesia. Selanjutnya, pada pertemuan ke-6 dan ke-7, kita akan sama-sama belajar, membahas, dan berdiskusi tentang pembelajaran membaca dan menulis permulaan. Pada pertemuan ke-8, Ibu akan menugaskan kalian membuat video pembelajaran. Sebelum membuat video pembelajaran, Ibu akan mengajarkan kalian bagaimana caranya membuat video pembelajaran. Video pembelajaran yang kalian buat adalah hasil dari rancangan RPP kalian, rancangan pembelajaran bahasa Indonesia kelas rendah yang kalian susun pada pertemuan sebelumnya. Untuk pertemuan ke-9, kita akan sama-sama membahas, berdiskusi pengajaran sastra anak di kelas rendah. Selanjutnya untuk pertemuan ke-10 dan 11, pengajaran bahasa terpadu. Untuk pertemuan ke-12, ke-13, kita akan belajar, sama-sama kita akan membahas, berdiskusi tentang evaluasi pengajaran bahasa di kelas rendah. Selanjutnya pada pertemuan yang ke-16, kita akan ujian akhir semester. Untuk presensi atau kehadiran, adik-adik wajib hadir selama 75%. Jika tidak mencapai 75%, otomatis adik-adik tidak bisa ikut ujian tengah semester, tidak bisa ikut ujian akhir semester. Kalau tidak bisa ikut ujian tengah semester dan ujian akhir semester, maka nilai adik-adik adalah E. Berarti adik-adik tidak lulus, mengulang lagi. Nah, kalau seumpamanya adik-adik berhalangan hadir pada mata kuliah Ibu, adik-adik bisa meminta izin 1 hari, paling tidak ya 1 hari sebelum mata kuliah kita dimulai. Sebut nama, kemudian di semester berapa, karena Ibu tidak hanya mengampu 1 mata kuliah. Baik, Ibu juga menekankan kepada kalian semua bahwa ada nilai tambah yang Ibu akan perhatikan di dalam pemberian nilai pada mata kuliah, yakni bahwa adik-adik harus menunjukkan, mengedepankan sikap yang baik, adab dan etika yang baik, sopan santun. Adik-adik juga menunjukkan keaktifan
dalam perkuliahan. Nah, Ibu berharap bahwa nantinya adik-adik tidak hanya pintar secara akademik, tapi adik-adik juga mampu menunjukkan adab yang baik, pekerti yang baik, karena adik-adik nantinya akan menjadi seorang guru yang mengajarkan nilai-nilai yang baik kepada peserta didiknya. Ibu berharap kalian bisa menjadi guru yang profesional, yang memiliki adab, perilaku yang baik, memiliki integritas yang tinggi. Adik-adik sekalian, perkuliahan kali ini kita akhiri. Ibu berharap kalian semua dapat mengikuti perkuliahan ini dengan baik, sampai kemudian menyelesaikannya dengan baik, mendapat nilai yang terbaik, baik itu nilai akademik maupun nilai sikap, nilai non-akademiknya. Sehingga kalian tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi cerdas emosi dan cerdas spiritual. Terima kasih. Mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Kita bertemu lagi pada perkuliahan selanjutnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.